Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Masih membahas seputar emas, masih berbagi konten tentang emas, cara investasi emas bagi pemula atau orang cerdas investasi emas. Oke, kali ini Pak B akan membahas tentang konten, yaitu banyak orang melakukan kesalahan dalam melakukan investasi emas. Mengapa? Nah, apakah Anda termasuk salah satu di sini? Kalau termasuk, nanti dengan konten ini nanti segera untuk memperbaiki. Oke, tapi jangan lupa dukung channel ini, channel Ahmad Jubedi, dengan like, subscribe, dan komen. Karena like, subscribe, dan komen adalah gratis dan bisa untuk memberi semangat kepada Pak B untuk dapat memberikan konten-konten positif, inspiratif selanjutnya. Dan konten ini akan bermanfaat bagi banyak orang demi kesuksesan masa depan. Oke ya. Oke, kenapa banyak orang melakukan kesalahan seperti ini dalam melakukan investasi emas? Nah, satu adalah kesalahan yang pertama, tidak mempunyai tujuan investasi. Mau buat apa? Atau tujuannya apa? Cita-citanya apa? Atau hanya sekedar ikut-ikutan tren? Teman-temannya ikut investasi emas, ikut di situ, walaupun cuma hanya sedikit misalnya, kan berarti kan nggak ada tujuannya. Misalnya hanya 1-5 gram saja itu sudah selesai, sudah nggak pernah diisi, nggak pernah ditambahin dan sebagainya. Itu kan hanya ikut tren saja. Tren saja tidak ada tujuan jelas. Tujuannya buat apa? Nggak tahu. Pokoknya sama ikut saja, sama investasi saja, kan tidak baik seperti itu. Mendingan kan misalnya ada beberapa investasi, itu jadikan satu saja, di mana resiko investasi Anda, resikonya itu yang dapat Anda tanggung itu yang mana. Misalnya resikonya adalah Anda adalah moderat, atau Anda adalah tradisional, atau Anda adalah agresif misalnya, ya pilih yang mana. Yang kedua, alasan yang kedua, atau tidak tahu target waktu untuk mencapainya. Ya jelas tujuannya nggak tahu buat apa, mau dapat berapa, atau dibuat beli apa. Nah, akhirnya kan target waktunya juga nggak tahu. Itu adalah kesalahan yang kedua. Jadi tidak tahu target waktu. Yang penting saya pokoknya investasi, ya. Target waktunya berapa tidak jelas, sehingga nanti tidak terjadi ketika dapat penghasilan tidak memprioritaskan atau menyisihkan di awal, karena slow, tidak ada target waktunya, tidak ada tujuan. Yang ketiga, membeli emas perhiasan untuk investasi, berharap imbal hasilnya tinggi. Perlu Pak B sampaikan, kalau investasi untuk emas perhiasan itu memang iya, cuman harus dalam jangka waktu yang sangat lama, dan jangan sampai usang, surat-suratnya jangan sampai hilang. Itu, dan besok kalau berjual di harus tempat di situ juga harus, karena ada biaya tambahan, biaya cetak, ada biaya desain, ada pajaknya, ada margin untuk logonya dan lain sebagainya, sehingga jangan berharap imbal hasil tinggi ketika Anda itu membeli emas perhiasan sebagai instrumen investasi. Oke, yang keempat adalah menganggap semua emas itu sama. Ya kan sama, emas itu semuanya kan iya memang sama. Yang membedakan adalah emas batangan itu bisa yang portrait, kalau ini kan portrait ya, ini yang baru ya, seperti itu. Kalau yang lama itu bentuknya miring ya, bentuknya nggak berdiri portrait tapi landscape. Nah, ada yang cukin atau emas lokal. Nah, ada yang retro itu emas di bawah cetakan 2018, yang landscape itu yang terpisah antara emasnya ini dengan sertifikatnya berupa tulisan, namanya emas. Sama Pak, sama, cuman perbedaannya seperti itu. Pesan Pak B kalau misalnya mau beli, mau menyimpan, ya yang terbaru, ya seperti itu. Ini bukan terus Pak B sebagai dosen, tidak, tapi ini memang Pak B sudah praktek, sudah melakukan, sudah menganalisa, meneliti seperti apa harga-harga itu seperti itu. Sehingga kalau misalnya ada penjualan di medsos dan sebagainya, pastikan yang terbaru misalnya, karena itu nanti akan menjadikan kita semangat untuk terus menambah emas, dan terus menambah.
biasanya kan sedikit-sedikit beli emas, atau beli emas sedikit-sedikit, atau beli lupakan, beli simpan lupakan, kan seperti itu ya. Jadi menganggap semua emas itu sama. Yang kelima, kesalahan yang kelima adalah membeli emas dari sumber yang tidak jelas. Bisa MLM, multi level marketing jualan emas, trading, gambling dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak jelas, Anda juga sudah tidak punya tujuan, belinya nggak jelas, niscaya ini adalah sebuah indikator atau indikasi atau ciri bahwa perjalanan untuk investasi emas adalah nanti dalam jangka waktu beberapa waktu yang akan datang akan gagal. Ingat, jadi belilah di tempat yang jelas, bisa pegadaian, bisa teman-temannya ya, bisa ya rumahnya jelas, platform yang jelas, terus toko yang besar, putih antam dan lain sebagainya, itu adalah yang jelas. Tapi kan, jadi ketika kita berinvestasi itu hati kita tenang, hati kita tidak susah, dan semakin percaya, semakin semangat untuk terus mengumpulkan. Oke, yang keenam adalah tidak cek harga saat membeli emas untuk investasi. Kan idealnya kan beli ketika harga turun atau rendah, jual ketika harga tinggi dan tujuannya sudah tercapai. Jadi kalau belinya harga, karena kalau kita menyiapkan uang itu kan nanti lihat harga turun, beli, simpan lupakan. Nanti kalau sudah tujuan tercapai, misalnya 100 gram, sudah tercapai 100 gram, tunggu di saat-saat harganya agak naik. Kan seperti itu idealnya. Tapi kalau sudah beli di harga yang murah, terus nanti pada saat tujuan tercapai mau dijual, ya silahkan dijual saja, karena akan diganti dengan investasi yang lain. Misalnya menabung emas nanti investasinya digunakan untuk beli properti, menabung emas digunakan untuk beli tanah, menabung emas digunakan untuk beli ruko. Itu kan mengalihkan dari satu instrumen investasi ke instrumen investasi yang lain itu ya. Terus yang ke-7 adalah membeli emas tidak bersertifikat. Kalau ini bersertifikat, ini bisa dites dengan dengan ini sudah ada sertifikat di dalamnya. Ini kalau dilihat ada logam mulia antam ya. Ini adalah contohnya. Ya, contohnya ya. Ini ya. Itu adalah contoh, adalah logam mulia emas batangan 24 karat buatan atau produksi dari PT Alfa. Jadi membeli emas yang bersertifikat. Kalau ada orang yang menawarkan seperti itu, hati-hati. Karena kalau kita nanti sudah beli seperti itu, yakin banget, terus nanti begitu dites di Pegadaian atau di Antam atau di mana kok nanti ternyata itu palsu, yang rugi kan Anda sendiri. Ya, tapi kalau sudah ada labelnya, sudah ada emas, kita akan semakin tenang. Oke, seperti itu ada 7. Jadi orang melakukan kesalahan tidak punya tujuan, tidak tahu target, membeli emas perhiasan berharap imbal hasil tinggi, menganggap semua itu sama, membeli emas yang tidak jelas, tidak cek harga, dan membeli emas yang tidak bersertifikat. Semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa kasih like, subscribe, dan komen, dan terus ikuti konten-konten Ahmad Jufredi tentang emas. Kalau Anda suka emas, silahkan tentang emasnya. Oke, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.